Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini sebenarnya kalau kalian ingat-ingat lagi sudah pernah dipelajarin waktu kalian SMP. Ya. Jadi definisi persamaan kuadrat. Yang namanya persamaan itu pasti dia sama dengan 0. Kuadrat artinya persamaan itu memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 2 atau kuadrat. Di sini kita misalkan bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Karena persamaan itu pasti selalu sama dengan 0. Dengan a-nya tidak boleh 0. Jadi di sini a-nya itu harus berupa angka. Boleh negatif, boleh positif, tapi nggak boleh 0. Karena kalau dia 0 berarti x kuadratnya nggak ada, gitu dong. Kalau b sama c-nya boleh 0. Seperti itu. Yang jelas A, B, C itu harus anggota atau elemen bilangan real, ya. Tapi A-nya nggak boleh 0. Contoh persamaan kuadrat itu seperti ini. Dia persamaan kuadrat sempurna, artinya ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. A itu adalah angka yang di depan X kuadrat, B itu angka yang di depan X, yang di depan variabel X, C itu adalah konstanta yang berdiri sendiri. Berarti di sini A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 1. Kemudian ada lagi contoh persamaan kuadrat selanjutnya. Misalnya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini juga disebut persamaan kuadrat, meskipun dia nggak sempurna. Artinya A-nya ada. Di sini kalau nggak ada angkanya itu bukan 0 ya, tapi 1. A-nya 1. B itu adalah angka yang di depan X, nggak ada, berarti B-nya 0. C, angka konstanta yang berdiri sendiri, yaitu C-nya min 9. Ini pun disebut persamaan kuadrat, meskipun dia nggak sempurna. Intinya persamaan kuadrat nggak harus lengkap ada A, B, C-nya, tapi yang jelas harus ada X pangkat 2-nya. Atau harus ada pangkat 2-nya, itu disebut persamaan kuadrat. Hati-hati yang disebut A, B, C bukan selalu berurutan ini A, sini B, sini C. Tapi A itu adalah angka di depan X kuadrat, B itu adalah angka di depan X, C itu adalah konstanta yang berdiri sendiri. Itu penting untuk kalian ketahui A, B, C-nya, ya. Jadi A sama B itu disebut koefisien. Jadi angka yang terletak di depan variabel itu adalah huruf ya, itu disebut koefisien. A sama B disebut koefisien. C yang berdiri sendiri tanpa variabel itu disebut konstanta. X itu adalah hurufnya. Dalam persamaan ini ada hurufnya, itu disebut variabel. Kalau di sininya pakai Y, misalnya 2Y kuadrat plus 4Y min 1, maka variabelnya adalah Y. Paham ya? Itu definisi persamaan kuadrat. Selanjutnya, dari persamaan kuadrat ini, yang bisa kita hitung adalah akar-akar persamaan kuadratnya. Cara mencari akar-akar persamaan kuadrat bisa dengan dua cara. Ada faktorisasi, ada pakai rumus ABC. Di sini kita akan bahas satu persatu dari faktorisasi dulu. Tadi yang disebut persamaan kuadrat, kita buat bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Faktorisasi, yang namanya akar-akar itu adalah bagian dari variabelnya. Di sini variabelnya X, maka akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Kalau dia persamaan kuadrat, pasti akar-akarnya ada 2. Makanya untuk membedakan kita sebut X1 dan X2. Kalau pakai faktorisasi, kalian cari hasil perkalian akar-akar itu. Jadi di sini kalau saya sebut akar-akar artinya X1 sama X2 ya. Hasil kalinya adalah C. Angka yang ada di sini. Jadi nanti ABC itu adalah berupa angka. Hasil penjumlahannya, hasil penjumlahan akar-akarnya itu adalah B. Sampai sini paham ya? Oh, ini hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan AC sebenarnya. Karena di sini depannya ada A, AC harusnya. Jadi bukan C doang. Yang ini saya tambahin, saya ralat. Ini AC. Ya. Jadi AC sama B itu nanti adalah berupa angka. Contoh soal. Misalnya di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Kalian disuruh mencari akar-akarnya, artinya kalian mencari X1 sama X2 nya.
Kalau kalian mau pakai faktorisasi, cari dua angka. Di sini kita misalkan titik-titik dikali titik-titik, hasilnya adalah A kali C. Tadi kan perkalian hasilnya A kali C. Di sini A-nya 1 ya. Ininya 4, berarti 1 kali 4 itu adalah 4. Kalau ditambah titik-titik ditambah titik-titik, jadi ini tuh ngisinya nanti dulu. Titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya adalah yang B. B di sini hati-hati bukan 5 aja, tapi min 5. Ya. Nah, angka berapakah yang kalau dikali hasilnya 4, kalau ditambah hasilnya min 5? Angka ini harus sama gitu ya. 4 itu kan cuma bisa 2 kali 2 atau 4 kali 1. Ya kan? Kalau sini 2 sama 2 itu kan nggak memungkinkan hasilnya 5 ya. Maka di sini kita ambil 4 sama 1. 4 kali 1 4 benar, tapi 4 tambah 1 bukan min 5 kan? Maka supaya min kita kasih min dua-duanya. Sampai sini paham ya? Masih ingat pelajaran SMP? Seperti itu kan? Selanjutnya kalau kita udah ketemu angka ini sudah sesuai, kita buat 2 kurung. Terus kita substitusiin angka yang kita dapetin tadi. Jadi karena ini X kuadrat, isi dulu depannya X sama X. Lalu kita substitusiin angka yang tadi sudah kita dapetin, yaitu min 4 sama min 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari satu-satu tiap kurung ini, kita buat sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0, maka X-nya pindah ruas adalah 4. Atau yang kurung sebelah ini, X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah ruas jadi 1. Jadi X1 dan X2 nya adalah 4 dan 1. Paham ya? Ini materi SMP kalian. Saya hanya mereview biar kalian ingat-ingat lagi aja. Lalu contoh soal yang kedua. Misalkan ada soal 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. Sama kita disuruh menentukan akar-akarnya, yaitu x1 dan x2 nya. Langkah pertama adalah cari dua angka yang kalau dikali hasilnya tadi A kali C, yaitu 3 kali min 5, yaitu min 15. Kalau ditambah hasilnya yang B ini, B itu adalah angka di depan X, jadi hasilnya 2. Angka berapakah ini kalau dikali hasilnya min 15, kalau ditambah hasilnya 2? Cara ngitungnya adalah cari perkalian si 15 nya dulu aja, yaitu 15 itu kan cuma bisa 1 kali 15 atau 5 kali 3. Yang memungkinkan kalau di jumlah hasilnya 2 adalah 5 sama 3. Tapi karena di sini min 15, maka salah satu harus min dong, tapi harus sesuai ya. Maka di sini yang sesuai adalah yang min adalah 3-nya. 5 kali min 3 min 15, 5 tambah min 3 adalah positif 2. Sesuai ya. Nah, karena ini depannya 3x, maka kita isi dulu kurungnya. Di depan ini adalah 3x sama 3x. Kemudian kita substitusiin angka ininya. Berarti 3x plus 5 sama 3x min 3. Lalu dari dua kurung ini, kalau dia bisa disederhanain, kita sederhanain. Ini kan 3x plus 5 udah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi dia tetap 3x plus 5. 3x min 3 sama-sama bisa disederhanain dibagi 3. 3x dibagi 3 tinggal x aja. Min 3 dibagi 3 jadi min 1 sama dengan 0. Kita pisah lagi kurungnya. 3x plus 5 sama dengan 0. Pindah ruas seperti biasa. 3x sama dengan min 5, maka x-nya adalah min 5 per 3. Sama yang sebelah sini juga, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Gampang ya. Ini hanya mereview SMP lagi, jadi saya agak cepat karena saya yakin kalian mudah-mudahan masih ingat pelajaran SMP-nya. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau soalnya itu kuadratnya tidak sempurna, artinya tidak ada A, B, C, tapi misalnya di sini hanya punya A sama B aja. Ini lebih simpel lagi. Inti dari pemfaktoran itu adalah menjabarkan. Ya, intinya seperti itu. Kalau dia per kuadrat sempurna, penjabarannya seperti ini. Kalau dia cuma punya A sama B, penjabarannya seperti ini. Lebih simpel lagi. Misalnya x kuadrat plus 5x.
simple aja, mereka ini sama-sama punya X, kesamaannya gitu kan, hanya sama-sama punya X. Jadi X-nya kita keluarin, sehingga di sini tinggal X aja. Di sini karena X-nya keluar, maka tinggal plus 5 sama dengan 0. Tadi yang namanya persamaan kuadrat, X kuadrat pasti punya akarnya itu 2, X1 dan X2. Jadi ininya tetap dihitung meskipun dia sendirian atau di luar sendiri, ya udah langsung aja, berarti X sama dengan 0. Tadi kan kita selalu membuat sama dengan 0 kan, maka ini meskipun sendirian kita buat X sama dengan 0. Untuk kurung yang satunya lagi, ini lambang atau ya, X plus 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Jadi X1 dan X2 nya adalah 0 dan min 5. Paham ya? Kemudian contoh yang keempat, dia persamaan kuadrat yang tidak sempurna juga, hanya ada A dan C. Kalau tadi A dan B, ini ada A dan C. Pertama-tama yang harus kalian perhatikan, kalau dia cuma punya A dan C, tanda penghubung ininya pasti negatif. Kalau dia positif, itu nggak akan bisa dikerjain. Misalnya X kuadrat plus 9, itu imajiner hasilnya, jadi tidak akan memiliki hasil X ya. Jadi ini pasti min. Kalau dia cuma punya A sama C, buat 2 kurung, cari akar dari tiap suku ini. Yang disebut suku adalah ini sama ini, itu disebut suku. Kita cari akarnya. Akar X kuadrat adalah X, ini X. Akar 9 itu adalah 3. Tapi hati-hati, di sininya harus tandanya beda, yang satu min, yang satu plus, atau dibalik, yang satu plus, yang satu min. Ya udah, jadi akar X kuadrat itu adalah X, akar 9 adalah 3. Jadi bisa X min 3 sama X plus 3 sama dengan 0. Itu pemfaktorannya. Berarti X-nya sama dengan 3. Ini saya langsung aja ya, saya anggap kalian paham kan. Caranya ya dibuat kayak tadi sama dengan 0, biar kita nggak terlalu banyak makan kertas di sini. Yang satu lagi X-nya sama dengan min 3. Bisa dipahami ya. Contoh yang kelima, 4X kuadrat min 16. Nah ini hanya ada A sama C. Ingat ya, kalau ada A sama C, tadi pemfaktorannya adalah pakai akar dari tiap suku. Kalau ada A sama B, pemfaktorannya adalah dikeluarin. Paham ya, yang disebut A, B sama C tadi sudah saya jelaskan di definisi ya. Jadi di sini kita buat 2 kurung. Akar 4X kuadrat itu adalah 2X, benar ya. Akar 16 itu adalah 4. Jadi yang satu min, yang satu plus, sama dengan 0. Berarti ini sama, kita cari masing-masing tiap kurung. 2X min 4 sama dengan 0, 2X sama dengan 4, maka X-nya 2. Atau yang satu lagi, X-nya sama dengan min 2. Jadi X-nya hasilnya ada 2 ya. X1 nya 2, X2 nya min 2. Sampai sini gimana, masih bisa diingat-ingat lagi faktorisasi? Atau kalian punya cara lain memfaktorkan, nggak masalah, yang penting hasilnya pasti sama ya. Jadi yang disebut pemfaktoran itu adalah si 2 kurungnya ini, dan yang disebut akar-akar itu adalah hasilnya, atau X1 sama X2 nya. Cara yang kedua untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus ABC. Jadi kalau misalnya tadi kalian kesusahan memakai cara faktorisasi, kayak misalnya gini, ini kan angkanya masih kecil-kecil ya, masih satuan kan, 5, 4 gitu. Jadi masih gampang mencari 2 angka yang kalau dikali hasilnya 4, kalau ditambah hasilnya min 5. Nah gimana nanti kalau angkanya sudah puluhan atau ratusan? Misalnya di sininya 150 misalnya. Kalau dikali hasilnya 150, terus di sini misalnya kalau ditambah hasilnya min 18 misal, seperti itu. Nah kalau kalian kesusahan berapa ya 2 angka yang kalau dikali hasilnya 150, kalau ditambah hasilnya min 18. Kalau kalian kesusahan mencari 2 angka itu, kalian bisa pakai rumus ABC ya. Jadi rumus ABC itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari akar-akar juga, akar-akar dari persamaan kuadrat. Berarti kalian harus hafal rumusnya. Kalau ini kan kalian nggak perlu hafal rumus, tapi harus hafal step by stepnya ya.
kayak mencari dua angkanya, terus kemudian disubstitusiin ke kurungnya, lalu mencari X-nya. Kalau ini kalian harus hafal rumus ABC. Gampang aja dihafalnya. Jadi rumus ABC itu ini juga sebenarnya sudah pernah dipelajarin waktu kalian SMP, kalau kalian masih ingat. X1,2 ini maksudnya X1 dan X2, karena tadi yang namanya persamaan kuadrat pasti X-nya itu nanti atau akar-akarnya itu pasti ada 2, yaitu kita misalkan X1 dan X2. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang disebut ABC itu siapa? A itu adalah angka yang di depan X kuadrat, B angka yang di depan X, dan C itu adalah konstanta yang berdiri sendiri. Seperti itu. Semua tipe persamaan kuadrat itu bisa pakai rumus ABC ini untuk mencari akar-akarnya. Di sini plus minus itu artinya nanti dipisah. Jadi misalnya X1-nya yang plus. Jadi X1 min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah X2-nya min B min akar B kuadrat min 4C per 2A. Seperti itu maksudnya. Tapi biar gampang dihafalnya saya buat jadi satu dulu. Makanya di sini ditulisnya plus min. Tapi nanti di hasil akhirnya dipisah X1 dan X2-nya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi semua tipe persamaan kuadrat bisa pakai rumus ABC ini. Tapi tidak semua persamaan kuadrat bisa pakai faktorisasi. Jadi makanya tadi cara tersimpelnya sebenarnya pakai ini aja, langsung dimasukin ke rumus, selesai. Gitu kan? Atau mau pakai faktorisasi juga boleh, asal dia bisa difaktorin. Karena tadi kan nggak semua persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Contoh, misalnya ada soal 2x kuadrat plus 7x min 10 sama dengan 0. Kalau kita mau pakai faktorisasi, kita kan harus mencari ya dua angka titik-titik, kalau dikali titik-titik hasilnya ini A kali C, 2 kali min 5 adalah min 10. Kalau ditambah hasilnya yang B-nya positif 7. Berapakah dua angka kalau dikali hasilnya min 10, kalau ditambah hasilnya 7? Oke, 10 itu kan cuma bisa dikali 1 kali 10 sama 2 kali 5. Yang memungkinkan hasilnya 7 adalah 2 sama 5. Benar? 2, 5, 2, 5. Tapi kalau dikali hasilnya min 10. Berarti hanya salah satu aja kan yang min. Misalnya yang ininya min 2. Ini min. Nah, ini nggak memenuhi kan, min 2 tambah 5 itu bukan 7 ya. 7 itu cuma bisa 2 tambah 5 itu 7 gitu kan. Tapi di sini harus kalau dikali hasilnya min 10. Maka salah satu harus min. Berarti dia nggak bisa difaktorin kan, karena nggak bisa sesuai. Nah lalu kalau nggak bisa difaktorin berarti kita pakai rumus ABC. Tadi rumusnya adalah X1,2 sama dengan min B. Hati-hati B-nya di sini ya. B-nya 7. X-nya nggak perlu dibawa. ABC itu hanya angka. Berarti min B min 7 plus minus akar B kuadrat berarti 7 kuadrat min 4 kali A-nya 2 kali C-nya min 5. Ini saya buat kurung biar memperjelas aja. Per 2A, A-nya tadi 2. Berarti 2 kali 2. Kita hitung seperti biasa. Min 7 plus minus akar 7 kuadrat adalah 49 min 4 kali 2 8 kali min 5 berarti positif 40. Paham ya, menghitung biasa per 4. Kita hitung lagi biasa, min 7 plus minus akar 89 per 4. Akar 89 itu nggak bisa diakarin kan, dan nggak bisa disederhanain juga. Jadi tetap aja mentok dia akar 89 per 4. Nah biasanya untuk persamaan kuadrat yang nggak bisa difaktorin, pasti itu hasilnya dalam bentuk akar-akar gini, bukan dalam bentuk bilangan bulat seperti ini. Kalau ini bulat kan, meskipun dia pecahan ya, berarti X-nya min 5 per 3, X-nya 1, X-nya 4, X-nya 1. Kalau misalnya dia nggak bisa difaktorin, pasti hasilnya akar-akaran. Berarti ini kita pisah ya, berarti X1-nya adalah min 7 plus akar 89 per 4.
X2 nya min 7 min akar 89 per 4. Bisa dipahami ya, itu cara mencari akar-akar dengan rumus ABC. Harus dihafalkan rumusnya seperti ini. Materi selanjutnya tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat itu ada 3 jenis. Apakah dia mempunyai 2 akar real berbeda, ataukah dia mempunyai akar kembar, atau mempunyai akar imajiner, atau nama lainnya tidak real. Jadi kalau kalian mau tahu jenis-jenis akarnya, itu kalian harus tahu dulu diskriminan-nya. Diskriminan atau di sini lambangnya adalah D besar. Dengan rumus diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau kalian nanti menghitung diskriminannya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat itu punya 2 akar real berbeda. Jadi yang disebut 2 akar real itu misalnya X1-nya 5/8, X2-nya min 1/3, itu masih real. Apalagi bilangan bulat, X1-nya 8, misalnya X2-nya 0, itu juga mempunyai 2 akar real disebutnya. Seperti itu. Jadi akar real itu artinya akarnya nyata, boleh bentuknya pecahan, atau positif, atau negatif, atau bilangan bulat tadi ya. Seperti itu. Kalau kalian menghitung diskriminannya hasilnya nanti sama dengan 0, maka dia mempunyai akar kembar. Yang disebut akar kembar itu berarti X1 sama X2 nilainya sama. Misalnya X1-nya 5, X2-nya juga 5. Itu kalau diskriminannya sama dengan 0 nanti hasilnya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti dia mempunyai akar imajiner atau tidak real. Yang disebut bilangan imajiner itu bilangan yang tidak bisa dicari. Contohnya, akar min 4. Nah, itu kan nggak bisa dicari dong. Nah, itu disebut bilangan imajiner. Kalau akar 4 kan 2. Kalau akar min 4 itu nggak bisa dicari. Jadi itu disebut bilangan imajiner. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia persamaan kuadratnya punya akar imajiner. Kita ke contoh soal. Misalnya, selidikilah jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Di sini ada soal X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0. Pertanyaannya jenis akar-akarnya. Kita disuruh menyelidiki jenis akar-akarnya. Apakah dia mempunyai 2 akar real, apakah mempunyai akar kembar, atau mempunyai akar imajiner. Pokoknya kalau ada kata kunci jenis, kalian harus langsung ke sifat ini. Berarti kaitannya sama D-nya ya. Di sini saya langsung, tapi saya harap kalian paham menghitungnya, karena biar kita nggak terlalu makan tempat ya. Jadi saya singkat, saya langsung. Kita cari D-nya. Kita cari B kuadrat min 4AC-nya berapa. Ini kan A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 3. Ya kan, berarti B kuadrat adalah 1 kuadrat. Di sini saya langsung hasilnya aja 1 min 4 kali A, A-nya 1, C-nya 3. Berarti 1 min 12. Intinya ini ngitung biasa lah ya, saya harap kalian paham. 1 dikurang 12 itu adalah min 11. Nah, min 11 kita lihat, min 11 itu apakah lebih besar dari 0, apakah sama dengan 0, atau kurang dari 0. Min 11 min kurang dari 0 kan. Kalau kurang dari 0 berarti persamaan kuadrat ini mempunyai akar imajiner, atau dia tidak real akarnya. Paham ya? Jadi nanti kalau ada tugas, kalian nulis ininya bisa lebih rapi lagi gitu ya, lebih dirapikan lagi. Ini saya karena langsung saya hitung supaya nggak terlalu makan tempat. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kalian disuruh menentukan nilai K agar persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X plus 2K min 4 sama dengan 0 itu mempunyai akar kembar. Nah, di sini kata kuncinya akar kembar. Kalian harus langsung kepikiran akar kembar itu D-nya sama dengan 0. D itu tadi adalah B kuadrat min 4AC-nya harus sama dengan 0. Ingat, yang namanya persamaan kuadrat pasti punya ABC, meskipun nilainya 0. Mungkin nanti nggak ada X-nya, nggak ada variabel X-nya aja, berarti B-nya 0 gitu ya. Tapi yang jelas udah pasti dia punya komponen A, B, C. Nggak ada D. Kalau persamaan kuadrat itu hanya sampai C.
Jadi ini B-nya tetap yang di depan X ya, selalu B itu yang di depan X. Berarti B-nya adalah 8, A-nya yang di depan X kuadrat, ini 1 bukan 0 ya, A-nya 1, C-nya konstanta sendiri. Jadi C-nya adalah 2K min 4. Karena K di sini adalah nanti berupa angka. Ya, jadi 2K min 4 itu adalah C. Sekali lagi gak ada C, D itu gak ada. Ini C. Jelas ya? Berarti B kuadrat itu adalah 8 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2K min 4. Ini satu kesatuan. Nggak boleh dipisah. Karena ini udah punyanya si A, ini udah punyanya si B yang punya X, maka ini pasti C. Lanjut ke sini. Udah kita substitusiin A, B, C-nya harus sama dengan 0. Syarat tadi kan, syarat akar kembar. 8 kuadrat kita hitung adalah 64 dikurang 4 kali 1 4 ya. 4 di sini masih tetap saya tulis 2K min 4 sama dengan 0. Berarti ini 64 min kali 1 seperti biasa, min 8K min 4 kali min 4 plus 16 sama dengan 0. Hitung seperti biasa. Ini minnya punya min 8K, 64 tambah 16 itu adalah 80 sama dengan 0. Min 8K nya saya pindahin ke sebelah sini jadi positif 8K, berarti K nya 80 per 8 atau sama aja 10. Seperti itu, bisa dipahami ya. Selanjutnya rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di sini kalau saya sebut akar-akar, kalian harus langsung kepikiran X1 dan X2. Rumus jumlah akar-akarnya berarti X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Ini harus dihafal ya. Hasil kali akar-akarnya berarti X1 kali X2 itu dari sananya adalah sama dengan C per A. Harus dihafal. Penggunaannya gimana? Misalkan contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0, tentukan nilai dari X1 tambah X2. Nah, ini kalian nggak perlu mencari X1 nya berapa, X2 nya berapa. Jadi kalau ada soal tipenya yang seperti ini, kalian nggak disuruh mencari akar-akarnya ya, tapi kalian disuruh langsung menghitung jumlah akar-akarnya. Kalian nggak perlu cari X1 nya berapa, X2 nya berapa, langsung harus kepikiran rumus ini. X1 tambah X2 itu adalah min B per A. B nya tadi 4 ya, berarti min 4 per A nya 1. Langsung aja di sini min 4. Karena min 4 per 1 ya hasilnya min 4 ya. Kemudian X1 kali X2. Tadi harus langsung kepikiran X1 kali X2 itu adalah C per A. C-nya di sini min 1. Hati-hati minnya jangan ketinggalan. Min 1 per A-nya 1. Berarti min 1 per 1 itu adalah min 1. Hanya dua sifat ini aja, penjumlahan dan perkalian. Nah, gimana kalau soalnya itu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat? Nah, bentuk ini harus kita ubah ke dalam sini. Karena yang ada sifat ini hanya penjumlahan dan perkalian, nggak ada pengkuadratan. Jadi harus kita jabarin. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu kalau dijabarin adalah X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. Ya, ini harus kalian ingat-ingat ya penjabarannya. Kalau udah seperti ini baru kita substitusiin. X1 tambah X2 tadi udah kita cari min 4 ya. Jangan lupa dikuadratin, dikurang 2, X1 kali X2 nya adalah min 1. Jadinya 16 tambah 2 itu adalah 18. Paham ya? Kemudian misalnya ditanyakan X1 kuadrat X2 tambah X1 X2 kuadrat. Nah, berarti ini harus dijabarin jadi bentuk ini. Karena tadi sekali lagi kita cuma bisa mencari penjumlahan sama perkalian. Berarti kalau ada kuadrat-kuadrat atau seperti ini harus kita jabarin dulu. Caranya gimana? Simple aja. Ini kan ada dua suku ya. Ini suku pertama, suku kedua. Persamaannya apa? Sama-sama punya X1, X2. Benar?
Meskipun di sini ada yang kuadratnya yang X2-nya, ini yang dikuadratin X1-nya, tapi itu nanti dulu, kita fokus ke kesamaan mereka. Sama-sama punya X1, X2. Maka di sini X1, X2-nya kita keluarin. X1, X2 kita keluarin. Ini X1, X2 kita keluarin, maka tinggal X1 aja. Karena di sini kuadrat kan, tapi yang keluar cuma X1 aja, maka di sini masih ada pangkat 1 atau masih ada X1 doang. Berarti ini X1 tambah ini X1, X2-nya dikeluarin, berarti yang tersisa X2-nya. Paham ya? X1 kali X2 adalah min 1, X1 tambah X2 adalah min 4, min 1 dikali min 4 itu adalah positif 4. Ini dikali kan ya maksudnya ya. Dikali itu kan, seperti itu. Kemudian misalkan ditanya 2 per X1 ditambah 2 per X2. Ini soal pecahan. Sama, intinya adalah kita harus ubah ke dalam bentuk ini. Simple aja, sama kayak kita menyelesaikan soal pecahan biasa, pasti kita samain penyebutnya dulu kan. Menyamakan penyebut itu kan bisa dengan langsung cari KPK atau bisa langsung dikali aja yang penyebut bawahnya. Berarti X1 kali X2, ya kan? Kemudian isi yang atasnya kan bisa kali silang kan? Atau misalnya X1 kali X2 bagi X1 tinggal X2 dikali 2 gitu kan, kalau cara SD. Atau boleh langsung dikali silang aja, berarti 2X2 tambah 2X1. Paham ya? Intinya sekali lagi seperti menyelesaikan pecahan biasa, cuma ini dalam bentuk X1 X2, nggak masalah ya. Nah yang atasnya sama-sama punya 2 ya kan, di sini 2X2, di sini 2X1, sama-sama punya 2, 2-nya kita keluarin sehingga di sini tinggal X1 plus X2. Boleh dibalik ya, boleh dibalik X2 tambah X1 atau X1 tambah X2, itu nggak masalah karena penjumlahan, jadi boleh dibolak-balik. Per penyebutnya tetap X1 kali X2. Baru kita substitusiin tadi hasilnya, 2-nya tetap ya, X1 tambah X2-nya adalah min 4, X1 kali X2-nya adalah min 1. Berarti sama dengan positif 8. Hitung seperti biasa ya. 2 kali min 4 adalah min 8. Min 8 per min 1 itu positif 8. Sampai sini paham?